Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Ya, semoga kalian sehat dan selalu bahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar di kelas 4. Pelajaran yang kedua yaitu materinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Adapun submateri yang akan kita bahas yaitu beriman kepada Allah. Nah, lihat penjelasan Ibu Guru berikut ini ya anak-anak. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Ciptaan Allah ada yang di langit dan ada yang di bumi. Bisa berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Karena itu Allah disebut Al-Halik. Al-Halik artinya sang pencipta dan semua ciptaannya disebut makhluk atau yang ia ciptakan. Dan ada banyak makhluk lain yang diciptakan oleh Allah. Lalu kemudian, bagaimana cara kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala? Maka cara yang pertama adalah melalui alam semesta. Tahukah kalian alam semesta ini terwujud karena ada yang menciptakan. Jadi secara logika kita memahami bahwa kalau ada yang diciptakan, pasti ada yang menciptakan ya anak-anak. Nah, apa sajakah yang diciptakan oleh Allah itu? Yang pertama disebut makhluk mati. Artinya adalah makhluk yang tidak bernyawa, misalnya batu, air, dan segala hal yang tidak bernyawa. Dan masih banyak lagi yang tidak. Dan yang kedua adalah makhluk hidup. Kenapa disebut makhluk hidup? Artinya makhluk yang diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya. Kemudian, bagaimana lagi kita mengenal Allah? Ya, yang kedua yaitu melalui Al-Quran, di mana ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, kedudukan Allah atau berada di mana Allah itu. Kemudian selanjutnya sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Nah, kita bisa mengenal Allah melalui Al-Quran. Dan yang kedua adalah kisah-kisah masa lalu tentang Allah dan Rasul-Nya. Misalnya kisah tentang Nabi Musa yang dibantu Allah untuk membelah lautan. Kisah Nabi Ibrahim yang diselamatkan dari api oleh Allah. Nah, apakah kita bisa mengenali Allah dari kisah-kisah tersebut? Nah, kemudian yang ketiga, kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna ini menjelaskan tentang nama-nama Allah yang indah atau yang baik. Misalnya ada Al-Basir yang artinya Allah Maha Melihat. Allah Maha memiliki kekuasaan untuk melihat semua makhluk dari hal yang besar sampai hal yang kecil. Tidak ada yang luput dari pengamatan Allah. Kemudian ada sifat al-adl yang artinya Allah Maha Adil. Allah memberikan keadilan kepada semua makhluknya. Setiap apa yang diusahakan semua pasti ada balasannya yang setimpal sesuai yang dilakukannya. Kemudian selanjutnya ada Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Allah memiliki kekuasaan atas segala apa yang terjadi di alam semesta ini. Nah, alhamdulillah ya anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Dan terima kasih. Ibu berharap kalian belajar di rumah yang rajin dan simaklah pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.